Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, kembali lagi hari ini kita pada pelajaran tematik tema 1 subtema 1. Kita masuk pada pembelajaran 5 dan 6. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah pembelajaran 5 terlebih dahulu, materi IPS pada 3.1 dan 4.1. Pada materi IPS kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara ASEAN. Tentang alam kawasan Asia Tenggara umumnya berupa pegunungan dan daerah pantai yang relatif datar. Nah, di wilayah Asia Tenggara terdapat dua semenanjung yang terkenal, yaitu Semenanjung Malaya dan Semenanjung Thailand. Kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah pertemuan antara pegunungan muda Sirkum Pasifik dan pegunungan muda Sirkum Mediterania. Negara-negara Asia Tenggara terletak pada daerah tropis, dikarenakan kawasan Asia Tenggara dilalui oleh dua garis ekuator. Wilayahnya terletak antara garis balik utara 23,5 derajat lintang utara dan garis balik selatan 23,5 derajat lintang selatan. Berikut kondisi geografis beberapa negara di Asia Tenggara. Pertama, ada negara Laos. Laos adalah negara pegunungan, banyak hutan tropis di negara ini yang belum didatangi oleh penduduk. Laos memiliki luas setengah bagian dari Pulau Sumatera. Wilayah Laos yang terluas terletak di bagian utara, kemudian menyempit di bagian tengah dan melebar di bagian selatan. Secara keseluruhan, wilayah Laos luasnya mencapai 236.800 km. Secara astronomis, negara ini terletak antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan antara 100 derajat bujur timur sampai 103 derajat bujur. Secara geografis, wilayah Laos berbatasan dengan beberapa wilayah berikut. Pertama, sebelah utara dengan Myanmar, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Kamboja, dan sebelah barat dengan Thailand. Laos terletak di semenanjung Indochina. Hampir seluruh wilayah Laos berada di antara Sungai Mekong di sebelah barat dan Pegunungan Annam di sebelah timur. Kemudian ada Kamboja. Kamboja termasuk negara-negara Indochina. Luas wilayah Kamboja secara keseluruhan mencapai 181.035 km. Secara astronomis, Kamboja terletak antara 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan antara 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Secara geografis, Kamboja memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara dengan Laos, sebelah selatan dan sebelah timur dengan Vietnam, sebelah barat dan sebelah timur dengan Thailand, sebelah barat daya dengan Teluk Siam. Di bagian tengah Kamboja terdapat dataran besar Tonle Sap. Bagian pinggirnya merupakan pegunungan, yaitu Pegunungan Dongrak, Chardamon, Plato Rotanokiri, dan Plato Mondrokiri di sebelah timur. Di bagian tengah agak ke barat, Kamboja terdapat sebuah danau yang besar, yaitu Danau Tonle Sap. Danau ini dialiri oleh sungai Tonle Sap. Nah, itu tadi untuk materi pembahasan IPS. Sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia kali 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan kesimpulan. Pertama yang kita bahas adalah tentang pengertian ide pokok. Ide pokok merupakan inti dari bahasan yang dibaca. Maksudnya sesuatu yang ingin diulas dalam suatu paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai pertama gagasan utama, kemudian pokok pikiran, pokok utama, dan gagasan pokok. Ciri-ciri ide pokok atau gagasan utama meliputi mempunyai kalimat pendukung, kalimat pengembang, dan penjelasan. Terdapat hal yang mendukung berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan, kemudian inti atau dasar dari suatu paragraf atau pusat pembahasan, dan materi ide pokok dan kesimpulan sangat penting untuk dipahami dan dipelajari. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan suatu pernyataan yang dibuat dari ide pokok atau gagasan utama dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kesimpulan didapat dari serangkaian fakta yang terjadi, sehingga kesimpulan bisa berwujud kalimat yang bersifat pendapat yang memberikan fakta-fakta yang ada. Kesimpulan adalah hal yang paling penting dalam sebuah wacana.
Inti dari sebuah pelajaran yang ingin diberikan melewati penjabaran-penjabaran fakta akan menunjukkan pada kesimpulan yang bersifat umum. Terkadang, kesimpulan berperan sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf atau sebuah jawaban atas pembuktian suatu karya ilmiah. Nah, itu tadi adalah pembahasan pada materi bahasa. Sekarang kita masuk di tugas aktivitas kalian dalam materi bahasa. Silahkan ikuti langkahnya berikut. Pertama, buka buku LKS, kemudian lihat halaman 31. Kemudian di sana terdapat teks, silahkan dibaca teks tersebut. Kemudian tugas kalian temukan ide pokok pada masing-masing paragraf dan buatlah kesimpulannya. Tulis hasilnya di buku tugasmu dan kumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Nah, kalau tadi materi bahasa Indonesia pada pembelajaran 6, sekarang materi PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pada pembelajaran PPKN kali ini, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Butir-butir Pancasila tidak dapat diubah karena kandungan isi dari Pancasila tersebut sangat sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus menerapkan isi kandungan dari Pancasila tersebut. Nah, berikut contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Kemudian bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa daerah dan nasional secara baik dan benar. Nah, itu tadi penjelasan singkat pada materi PKN. Sekarang kita masuk di tugas aktivitas materi PPKN. Tugas kalian silahkan buatlah sebuah cerita dalam bentuk video yang menceritakan pengalamanmu menerapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemukakan pula rencanamu untuk menerapkan sila ketiga dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kumpulkan hasil video tersebut kepada wali kelas kalian masing-masing jika sudah selesai. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.